Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji firman-Nya dan juga mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya apa yang dipilih oleh panitia dalam daurah Ramadan 1444 Hijriah ini adalah tentang tazkiyatun nufus. Kita mengambil sebuah atau dua kalimat tazkiyah dan nufus. Tazkiyah itu artinya adalah tadhir atau tatahhur, yaitu membersihkan, mensucikan. Membersihkan dan mensucikan. Kemudian kalau an-nufus itu adalah jiwa. Jiwa yang kita mengetahui bahwasanya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Yusuf ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa kita ini senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk, perkara yang jelek. Ya, maka jiwa ini perlu diapakan? Perlu ditazkiyah, perlu dibersihkan, perlu disucikan. Betapa banyak orang-orang yang mereka mensucikan, membersihkan, menghiasi, mempercantik, memperindah daripada dohirnya, luarnya. Tapi di dalamnya, pada jiwanya itu tidak disentuh, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah disucikan, maka hal ini tidak akan pernah memberikan makna. Begitu pula sebaliknya, kalau hanya jiwa yang dibersihkan, tetapi dohirnya juga tidak, maka ini kayaknya tidak mungkin. Karena hati, apa yang di luar itu menampakkan apa yang ada dalam hatinya. Itu hakikatnya seperti itu. Jadi kalau dohirnya itu orangnya tawadu, orangnya ikhlas, tidak suka ria, tidak suka pamer, tidak suka gaya, tidak suka sombong, maka wallahi hatinya itu adalah hati yang tawadu, hati yang bersih gitu. Tapi sebaliknya, kalau dohirnya saja dia itu sudah buruk, maka sangat-sangat mungkin dan itu mencerminkan di dalam hatinya atau jiwanya itu adalah sebuah keburukan pula. Maka kita sering mendengar perkataan orang-orang yang salah, ya. Ada seorang wanita misalkan tidak memakai hijab syar'i. Kemudian dia mengatakan bahwasanya nggak perlu kita itu menutup jilbab dan lain sebagainya. Yang penting hatinya. Lawang hati, yang dohir itu adalah menampakkan apa yang ada dalam jiwa kita. Maka hendaknya kita sadar bahwasanya jiwa kita ini perlu diapakan? Disucikan, dibersihkan dari kemaksiatan, daripada dosa-dosa dan juga kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh telah beruntung siapa? Man zakkaha, yaitu orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya. Ya,
yang perlu disucikan daripada jiwa kita di antaranya banyak hal. Ya seperti apa? Kita mengikhlaskan di dalam perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mengarahkan jiwa kita ini agar tidak terlalu berambisi dengan dunia. Ataupun dunia yang ada di tangannya itu tidak sampai melalaikan daripada kehidupan akhiratnya. Bahkan kehidupan akhiratnya itu dikedepankan. Itu maksud, ya di antara maksud daripada mensucikan jiwa. Kemudian Allah Rabbul Alamin juga berfirman setelahnya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya dengan apa? Dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan kesombongan, dengan riya, dengan sum'ah dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita telah kemarin bincang-bincang dengan panitia tentang kitab apa yang dijadikan rujukan. Kitab itu namanya adalah Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama us-salaf. Ini asli judulnya, nggak tahu judul bahasa Indonesianya apa. Kenapa? Oh, artinya ini kayaknya mensucikan jiwa atau membersihkan jiwa, wa tarbiyatuha, dan mendidik jiwa. Ya jiwa ini harus dididik. Kalau nggak didik, jiwa ini kayak kayak anak kecil gitu. Kalau nggak didik sudah kabur, main, nggak pulang, lalai daripada ini dan itu. Kama yuqarriruhu, sebagaimana yang telah ditetapkan ulama us-salaf rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, para ulama salaf. Dan di antaranya, ya ini kitab ini aslinya kumpulan daripada kitab-kitab yang dohmah, yang tebal gitu. Kemudian diringkas, dicari hadis-hadis yang sahih dan lain sebagainya, sehingga terciptalah atau menjadilah kitab ini. Di antara yang mengarang kitab ini atau dinukil kitab ini dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Ibnu Rajab terkenal. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara karangan karya-karya daripada Ibnu Rajab itu banyak sekali. Di antaranya adalah Fathul Bari. Ya, Fathul Bari itu bukan hanya milik daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, tapi di sana ada juga Fathul Bari, karya-karya ulama-ulama yang lain. Di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan di antaranya kitab Ibnu Rajab itu ada sarah, namanya Sarah Arba'in An-Nawawiyah, yang menyarah beliau Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan juga karya-karya yang lain. Kemudian juga di sini adalah karya daripada Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim Masya Allah. Ya, beliau adalah imam dan juga salah seorang daripada murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Karya beliau luar biasa banyaknya dan hebat. Ya, karya-karya beliau ini Masya Allah luar biasa. Di antaranya yang terkenal adalah Zadul Ma'ad, kemudian juga Kitabur Ruh, kemudian kitab yang diterjemahkan di Indonesia itu namanya Tamasya ke Surga, Hadil Arwah ila Baladil Afrah. Judulnya aslinya Hadil Arwah ila Baladil Afrah. Kemudian juga yang dikaji di Masjid Al-Ihsan, itu juga ada karya Ibnul Qayyim, namanya Ad-Da' wa Dawa, dan juga yang lainnya. Yang jelas Ibnul Qayyim adalah imam ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga Abu Hamid Al-Ghazali, ya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini terkenal di kalangan mereka, ya para Nahdiyin, ya mereka sangat-sangat dengan imam ini Al-Ghazali. Yang penting kitab ini adalah kitab yang bagus insyaallah taala, ya, dan juga bisa mentarbiyah, dan juga insyaallah kalau kita mau dengan dengan hati yang tulus mengkajinya, kemudian memahaminya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah ya sebagaimana dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, tidak pada suatu hari yang tidak berguna lagi harta dan juga anak-anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini yang kita banggakan. Ya, dulu ketika kita habis menikah kemudian istrinya hamil, maka yang kita harapkan apa? Anak laki-laki. Ya wallahi anak laki-laki yang diharapkan. Bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Australia, Amerika, semuanya menginginkan laki-laki anaknya. Maka dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin di situ, ya pada suatu hari yang tidak bermanfaat lagi nanti di hari kiamat, yaitu harta dan juga anak-anak laki-laki yang kita banggakan. Ya, bahkan dulu orang-orang Arab itu kalau dia
istrinya melahirkan, ya, kemudian anaknya perempuan, itu masya Allah mereka malu setengah mati, ya, menyembunyikan wajahnya, seolah-olah telah terjadi kiamat gitu bagi dia. Ya, anak perempuan yang dilahirkan. Ini dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin. Illa man atawa biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Rabbul Alamin dengan hati yang salim, selamat. Di antaranya dengan apa? Yaitu tazkiyatun nufus, dengan jiwa yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini ya kita baca tentang muqaddimah. Ya, kita membaca kitab ya minimalnya dari muqaddimah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul kitab yaitu muqaddimah kitab ini. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Nahmaduh, kami memujinya, wa nasta'inuh, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Di dalam kitab aslinya ini nasta'inuhnya diulang 2 kali. Ya, ini biasa dalam kitab-kitab Arab, biasa. Ya, mengulang daripada satu kalimat itu istilahnya adalah takkid, li takkid, untuk menguatkan. Ya, menguatkan. Jadi kita hanya butuh pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, bukan kepada yang lainnya. Wallahi, kalau orang itu menggantungkan ya dalam semua perkara itu kepada selain Allah Rabbul Alamin, maka akan sirna, akan sia-sia. Ya, tidak akan pernah beruntung. Jadi hendaknya kita juga hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih hari ini di awal daripada kita berpuasa, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi kekuatan, agar diberi keberkahan di dalam mengisi daripada bulan suci Ramadan ini, ya. Wa nastaghfiruh, dan kami meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, wallahi itu kita sangat-sangat butuh untuk memohon ampunan karena banyaknya dosa kita. Dan dosa itu bukan hanya sekedar sebuah kesalahan, kekeliruan gitu, bukan, tapi memberikan pengaruh kepada diri kita, kepada pikiran kita, kepada sifat terjang kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, kepada bawahan kita, kepada pimpinan kita. Ya, itu memberikan pengaruh. Maka butuhnya kita meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari semua keburukan daripada jiwa-jiwa kita. Ini jiwa kita itu sangat banyak keburukannya. Bahkan tadi di Nas, di dalam Al-Quran surah Yusuf tadi, sungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan, bukan kebaikan. Wallahi, jiwa kita itu mengajak apa? Keburukan, bukan kebaikan. Maka perlunya adanya tazkiyatun nufus, dan perlunya ada tarbiyah untuk jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari kami berlindung kepada Allah dari apa? Keburukan-keburukan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita juga banyak ya buruknya daripada baiknya. May yahdihi fala mudhillalah, maka barang siapa yang telah Allah Rabbul Alamin berikan hidayah kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak satu pun yang sanggup untuk menyesatkannya. Kisahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang Quraisy itu membujuk Rasulullah SAW, jikalau kau ya pengen jadi raja, maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja Ma'syaral Arab, ya, jazirah Arab. Ya. Kalau kau pengen jadi pemimpin, kami akan angkat engkau menjadi pemimpin. Kalau kamu akan ingin menjadi orang yang kaya raya, maka kami akan kumpulkan harta-harta orang Arab untuk menjadikan engkau menjadi orang yang nomor 1 kekayaannya di dunia ini. Ini merupakan kesesatan. Ya, tapi ketika Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menyesatkannya. Ingat kisahnya Asia. Asia itu adalah seorang wanita yang dibangunkan oleh Allah Rabbul Alamin istana dalam surga. Padahal dia adalah istrinya orang yang menyatakan ana rabbukumul a'la. Ya, menandingi Allah Rabbul Alamin, Fir'aun laknatullah. Ya, ketika Asia ini telah mendapatkan hidayah dari Allah, maka walaupun dia disiksa oleh suaminya, ya, dengan apa? Kematiannya bagaimana? Kematiannya itu ditimpukkan batu yang gede ya di kepalanya, ya, sehingga meninggal dunia. Ya, maka enggak bergeming gitu. Begitu pula kita mengingat ketika para tukang sihir Fir'aun,
Ya, dia itu kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian beriman kepada Rabbu Musa wa Harun. Maka apa yang yang akan disiksa oleh Firaun? Maka dia akan disalib, ya dibunuh dan disalib. Ya, tapi itu enggak membuatnya bergeming daripada siksa-siksa seperti itu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Lihatlah Bilal ibn Rabah, ya radhiyallahu taala anhu, ketika disiksa oleh majikannya agar dia keluar daripada agama Muhammad, ketika telah mendapatkan hidayah, maka siksaan itu tidak berarti baginya. Ini makna yang begitu luas tentang apa? May yahdihi fala mudillalah. Orang itu kalau sudah dapat hidayah dari Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesesatan dari seseorang pun. Wa may yudlil fala hadiyalah. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Contohnya siapa? Paman Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Talib. Ya, bukan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib itu siapa? Kakeknya. Baik. Tapi kalau Abu Talib itu adalah pamannya. Pamannya yang telah membela, menolong dakwahnya. Ya, ini kan luar biasa. Ya, kadang ada orang yang beriman tapi nggak mau menolong kan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak dulu dan juga tidak zaman sekarang ini. Banyak orang yang beriman, tetapi di dalam menolong agama Allah Rabbul Alamin ini hanya bisa dihitung dengan jari. Beberapa orang gitu aja ya. Maka betapa berharganya pamannya ini sampai Nabi Muhammad SAW mendatanginya ketika sakit ya menjelang wafatnya. Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ya, berarti apa masuk dalam Islam? Aku akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ini luar biasa. Tapi ternyata hidayah itu taufik itu milik Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad SAW itu hanya menyampaikan. Kita juga yaitu menyampaikan. Tetapi taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdakwah, ketika kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita mengajak istri kita, anak kita atau keluarga kita atau masyarakat kita kok enggak diterima? Ya wis dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Semuanya itu terkait dengan fi'lullahi tabaraka wa ta'ala, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja berbuat tidak memberikan hidayah lah, kita apakah bisa ya memberikan hidayah kepada mereka? Maka di era banyaknya orang yang berhijrah. Ya, ini juga ada yayasan hijrah. Berhijrah ya, maka ketika berhijrah itu jangan kemudian pengen semuanya berubah, semuanya juga yang kita ucapkan kemudian kepada orang lain kemudian berubah gitu. Semudah kita membalik tangan, bukan ya. Hidayah itu milik Allah Rabbul Alamin. Hidayah itu taufik dan kita hanya ya sekedar menyampaikan, sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, ya sekedar menunjukkan jalan yang benar. Kalau tidak terima sudah, ya kita harus lapang. Karena ini terkait dengan perbuatan Allah Rabbul Alamin. Ya kalau Allah tidak mengizinkan dia mendapatkan hidayah, bagaimana kita paksa untuk mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin? Wa nasyhadu an la ilaha illallah. Ya dalam kitab-kitab yang lain, ya karya-karya kitab yang lain, itu jarang sekali kita temui nasyhadu. Yang banyak itu apa? Asyhadu. Ya, sebagaimana contoh muqaddimah pentahqiq daripada kitab ini. Ya, ini di awal itu ucapannya adalah asyhadu, ya asyhadu. Ini di awal-awal tadi nasyhadu, nastaghfiruh, nahmaduh gitu ya. Apa fungsinya? Seperti itu. Kalau di sini memang nasyhadu, tapi kalau di berbagai kitab-kitab asli itu adalah asyhadu. Apa? Ya maksudnya gitu ya. Perubahan daripada domir nahnu menuju domir ana. Ya, nasyhadu, kalau kita sudah belajar bahasa Arab tahu, ya nasyhadu itu adalah domirnya nahnu, kami gitu. Ada para ulama yang menyatakan perubahan daripada domir nahnu menuju ke domir ana itu adalah bahwasanya syahadah itu tidak bisa diwakilkan. Ya, syahadat itu tidak bisa diwakilkan. Tadi kan nahmaduh, kami memujinya. Wa nasta'inuh, kami meminta pertolongan. Kemudian setelah itu para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala biasanya dalam kitabnya bukan nasyhadu tapi apa? Asyhadu. Apa perubahan? Itu di antara hikmahnya tidak bisa persaksian itu diwakilkan. Ya. Ini hikmahnya gede wahai kaum muslimin. Andaikan saja boleh, maka Nabi Muhammad SAW mewakili siapa pamannya.
ya mewakili pamannya sehingga pamannya bisa masuk Islam. Tapi ini nggak boleh. Ya, persaksian itu syahadatain itu harus dilafalkan, diyakini, diucapkan oleh siapa? Orangnya, pelakunya. Ya bukan orang lain. Ya. Kita banyak melihat kasus-kasus ya banyak keluarga itu misalkan dulunya kafir, kemudian suaminya itu masuk Islam. Andai saja persaksian syahadatain itu bisa diwakilkan, maka suami ini akan mewakili siapa? Istri dan anak-anaknya. Ya toh? Maka ini diantara hikmah ya perubahan ya dari domir kami menuju ke domir saya ya mufrad gitu ya. Tapi di sini nggak tahu kok wa nasyhadu gitu ya. Wa nasyhadu alla ilaha illallah, dan kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia Allah. Wahdahu la syarikalah, Dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Ya, enggak boleh memuji atau menempatkan Nabi Muhammad melebihi daripada seorang hamba dan seorang utusan. Rasulullah SAW kemudian dikultuskan menjadi ilah, maka ini enggak boleh. Ya, ada sebagian daripada madhab-madhab tertentu yang mereka menempatkan Rasulullah ini sampai kedudukannya apa? Ilah. Ini enggak boleh. Ya, karena Rasulullah itu hanya seorang hamba dan juga seorang utusan sallallahu alaihi. Ya, sallallahu alaihi. Apa artinya sallallahu alaihi? Apa Mas? Sallallahu alaihi. Ya, Allah bersalawat kepada Nabi. Apa maksudnya? Kita juga bersalawat kepada Nabi. Apakah salawat kita sama dengan salawatnya Allah? Tidak. Apa maksudnya? Sallallahu alaihi. Sana'uhu ala mala'il a'la. Itu Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Malaikat di mana? Kehidupan malaikat itu di langit. Ya, di langit. Ya, maka sallallahu alaihi itu maksudnya adalah semoga Allah Rabbul Alamin ya menyanjung, ya memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat, ya. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi termasuk mamannya, termasuk juga istrinya, termasuk juga anaknya, termasuk juga keluarga-keluarga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang itu yang tidak menghormati daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Syiah Rafidhah, ya Syiah yang masya Allah marak di Indonesia. Ya, mereka teramat membenci ya yang namanya Aisyah radhiyallahu taala anha, membenci Hafsah. Padahal Hafsah ini siapa? Mereka adalah istrinya dan azwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memohon agar Allah Rabbul Alamin memuliakan, mengampuni daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian mereka membenci daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wasahbih, dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu man laqiya bin Nabi SAW, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi. Berjumpa loh ya, bukan hanya hidup sezaman. Ya, bukan hanya hidup sezaman itu ya. Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW wa amana bih wa mata ala dzalik. Yaitu kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena ada orang yang hidup di zaman Nabi bertemu dengan Nabi. Bahkan keluarga Nabi Muhammad SAW, pamannya siapa? Abu Lahab. Ya tahu? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Ibu-ibu kenal gak istrinya Abu Lahab? Namanya adalah Ummu Jamil. Ya, siapa Ummu Jamil? Ya. Betul, beliau itu di dalam riwayat itu cantiknya luar biasa. Ya, sampai kunyanya apa? Ummu Jamil. Ibunya orang yang cantik gitu atau orang yang tampan gitu ya. Maka dia hidup dengan Nabi Muhammad SAW, melihatnya, bahkan pamannya, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi dan juga tidak beriman, kemudian tidak mati dalam keimanan, maka di situ bukanlah sahabat Nabi Muhammad SAW.
Nah, wasallama, dan semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan juga para sahabatnya. Amma ba'du. Ya, amma ba'du. Kan kene kita menjenengan wonten apa mboten? Amma ba'du. Terjemahannya. Amma ba'du. Ini dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ini adalah sebuah sunnah. Kalau orang itu mau memberikan nasihat gitu ya, memuji dulu Allah Rabbul Alamin seperti ini. Ya, kemudian baru amma ba'du, setelah itu bahasa Indonesianya. Nah, ini sunnah gitu ya. Baru setelah itu menyampaikan apa yang menjadi topik yang hendak disampaikan. Perhatikan di sini, lamma kana minal muhimmat, ya, ketika di antara perkara-perkara yang terpenting, allati bu'isa biha nabiyyun, nabiyyu hadhil ummah, ya, yang dimana diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Tazkiyatun nafsi. Ya, di antara perkara yang penting yang terkait dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Yaitu tentang pembahasan tazkiyatun nafas, yaitu apa? Mensucikan diri, membersihkan diri. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman, mumtanan, yaitu apa? Sebagai bentuk daripada syukur, bibi'sihi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus, ya, mengutus di kalangan ummi, orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta. Ya, dia enggak buta, matanya enggak buta, tetapi hatinya yang buta. Ya, yang tidak mengerti apa? Tidak mengerti tentang baik dan buruk. Jadi kan kalau melihat sejarah zaman-zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, gimana tentang pernikahan, ya, bangsa Arab ketika itu jahiliyah, ya. Kalau seorang wanita itu sudah pengen gitu ya, pengen punya anak, maka dia tancapkan di depan rumahnya atau depan pintunya itu bendera. Berarti dia itu butuh untuk dikumpuli sama laki-laki. Maka masuklah laki-laki. Besoknya lagi gitu, ya, siapa saja laki-laki silakan masuk gitu ya. Maka nanti kalau kalau sudah dia hamil, maka siapa yang ngumpuli? Misalkan 20 orang yang ngumpuli, maka di Qur'ah. Di Qur'ah itu apa? Diundi. Oh, si fulan ini yang keluar, berarti kamu bapaknya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, tidak lebih daripada apa? Hewan kan gitu. Hewan, sama dengan hewan. Ya, bahkan hum adall gitu ya, jauh lebih hina daripada hewan. Itu tentang apa? Masa jahiliyah. Masalah anak, ya, betapa banyak orang-orang Arab itu yang mengubur anaknya perempuan, ya, itu hidup-hidup di masa kecil kemudian dikubur saking malunya gitu. Ya, ada juga yang dia itu terpaksa tidak menguburnya. Tapi nanti ketika dia remaja, ya, pada sudah remaja gitu ya. Kalau kita ya usia 16 gitu ya, 16 tahun kemudian didandani yang cantik, dibawa bapaknya, ya, kemana gitu ya, di sebuah tempat yang ingin dibunuh anak ini, ya. Kemudian diajak ke sumur di sebuah padang Sahara gitu yang jauh daripada orang gitu, pemukiman. Kemudian setelah dekat itu kemudian didorong, ya, dijeburkan anak itu ke dalam sumur tersebut, sudah mati. Ya, seperti itu jahiliyah. Tentang perekonomian bagaimana? Mereka menjalankan apa? Amalan-amalan ribawi, ya, yang seperti zaman saat ini, Masya Allah, ya, ribawi luar biasa kan gitu. Ternyata ada nenek moyangnya, yaitu jahiliyah. Jadi orang itu kalau sekarang, ya, mengadakan transaksi, ya, ribawi, mau pinjem, mau beli, mau apa gitu ya, maka sesungguhnya dia itu bukan zaman modern, tapi kembali menuju ke zaman jahiliyah dan lain sebagainya. Ya, ini dikatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya, dialah Allah yang telah mengutus pada orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, orang yang tidak mengerti syariat Islam, tidak mengerti baik dan buruk, yaitu seorang utusan. Minhum yatlu alaihim ayatih. Di antara mereka ada yang membacakan pada mereka orang-orang yang buta huruf tadi itu, yaitu ayatih, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Mensucikan apanya? Jiwanya. Ya, jiwanya yang disucikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ada juga yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang ummi, yaitu Al-Qur'an wal hikmah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan al-hikmah, Alkitab wal hikmah. Al-Qur'an dan sunnah ini
Tidak boleh kemudian kita mengambil Al-Qur'annya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kapan-kapan kita ngambil sunnah. Tidak boleh. Al-Qur'an dan sunnah ini itu harus dibawa bersama, dijalankan bersama. Gak boleh. Ya, orang mengedepankan Al-Qur'an, menyampingkan as-sunnah. Ya, ini juga gak boleh. Orang mengedepankan as-sunnah, menyampingkan Al-Qur'an juga gak boleh. Anda istilahkan ingkarus sunnah. Ya, ingkarus sunnah. Kalau gak ada dalam Al-Qur'an, mereka tolak. Ya, walaupun hadisnya itu sahih. Ya, berada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka tolak. Ya, ingkarus sunnah. Maka ini gak boleh. Ya, Al-Qur'an dan sunnah itu harus dibawa, dijalankan bersama-sama. Kenapa? Karena as-sunnah atau al-hikmah itu memberikan penjelasan kepada Al-Quran tentang perkara-perkara yang mujmal, perkara apa itu mujmal? Global. Ada nggak ayat yang global, Pak? Ayat yang global. Jangan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Ini dikatakan oleh para ulama, ya. Ayat ini adalah ayat yang masih umum, ya. Perlu apa? Perlu tabyin, perlu penjelas. Jadi kan bisa toh, wa aqimus shalah, ya berdasarkan ayat tersebut kemudian sholat. Bisa enggak? Ya bisa. Karena yang menjelaskan itu adalah al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Mimbar itu bukan mimbar yang apa ya? Mimbar itu 3 tingkatan itu loh. Ya, mimbar yang dibuat khutbah Jumat, kemudian khatibnya itu berada di tingkatan yang kedua, 1, 2. Nah di sini, ya Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Agar apa? Mengajari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain gimana sih gerakan-gerakan sholat itu. Maka kalau kita mengambil ayat yang masih global ini, nggak bisa kita. Harus apa? Ada penjelasan dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Jenengan bisa enggak? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mengeluarkan zakat. Gimana caranya? Apa saja yang termasuk perlu di zakat itu apa saja? Berapa kadarnya? Gimana? Dan lain sebagainya. Itu butuh penjelasan. Yang menjelaskan adalah al-hikmah. Yaitu sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan ada mereka orang-orang yang umi tadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW la fi dhalalin mubin, betul-betul berada di kesesatan yang nyata. Ya, bahkan di dalam dia itu beribadah, ya, yang mereka anggap Tuhan itu juga salah. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW Fathu Makkah, itu didapati di Makkah ada berapa berhala, Pak? Ya, dalam sejarah dikatakan berapa? 360 berhala. 360 berhala. Itu juga salah gitu. Betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Kana ala man yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah. Ya, jenengan ya bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yarjullah itu gambaran jenengan gimana? Yarjullah, Pak. Gambarannya gimana? Ya, berjumpa dengan Allah. Kita ketahui bahwasanya surga itu adalah kenikmatan, puncak kenikmatan dalam surga itu adalah berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Ya, jelas di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah. Ya, pada hari kiamat nanti wajah-wajah orang yang beriman itu berseri-seri dengan bekas asar daripada air wudunya. Ya, ila rabbiha nadirah, kepada Rabbnya dia memandang, melihat ayanan, ya dengan mata kepalanya, ya melihat. Dan itu dikatakan ya, banyak dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwasanya itu adalah puncak kenikmatan. Ya, dalam Al-Qur'an kalau ada waziyadah gitu ya, dalam surah Qaf kalau nggak salah itu ya. Itu menjelaskan tentang dalam surga itu ada kenikmatan dan juga ada waziyadah. Ziyadah itu apa? An-nadhuru ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Itu puncak kenikmatan. Gak ada kenikmatan yang melebihi daripada melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia gimana? Gak bisa kalau di dunia. Sampai orang yang terhebat seperti Nabi Musa alaihissalam, Kalimur Rahman, ya, yang mendapat julukan apa? Kalimur Rahman. Diajak langsung berbicara oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, dan diajak langsung berbicara itu
ya tidak melazimkan melihat, saling melihat tidak. Ya, dikatakan oleh Rabbul Alamin ketika Nabi Musa alaihissalam itu pengen melihatnya. Ya, apa dikatakan Allah? Lan tarani, lan tarani. Wahai Musa, sekali-kali kau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia ini. Ya, kemudian Allah Rabbul Alamin menyatakan bahwasanya, ya kalau kamu pengen melihat, kalau kamu bisa kalau bukit ini masih utuh, maka kamu bisa melihatnya. Tapi kalau bukit ini hancur berkeping-keping, maka kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Ternyata ketika Allah, ya, sehingga bukit itu hancur berkeping-keping, Nabi Musa kemudian tersungkur. Ya, kenapa? Karena nggak bisa melihat Allah Rabbul Alamin di dunia ini. Tetapi ya bisa melihat nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah tadi dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kana ala man yarjuwaha, yaitu bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, gambaran kita itu berada dalam surganya, kemudian melihat wajah Allah, dan itu puncak daripada kenikmatan yang ada dalam surga. Ya, pada surga itu Masya Allah kenikmatannya luar biasa. Ya, sekarang kita beli madu asli Pak, Yaman, yang harganya mahal itu bisa jadi sampai 7 juta 1 kilo. 7 juta 1 kilo. Ya. Tapi nanti di yaumil qiyamah itu bagaimana? Ada sungai dari madu, ya toh? Anharun min asali musaffa. Ya, ada sungai madu, bukan hanya 1 kilo. Ya, bebas, silahkan gitu ya. Ada lagi susu, ya. Susu ya, ada susu. Yang tentu susu ini nikmat, ya. Maka dikatakan di situ dalam surah apa ya itu? Hadid, ya, kalau nggak salah. Itu tentang penjelasan ada sungai susu, ada sungai apalagi khomer. Padahal khomer itu kalau sudah mahal harganya satu tutupnya itu harganya berapa juta gitu, yang kelas gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti di surga Masya Allah ada lagi yang jauh lebih nikmat daripada semuanya itu, yaitu apa? Yaitu memandang wajah Allah Rabbul Alamin. Di sini dikatakan kana ala man yarjullaha wal yawmal akhir, itu orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Kenapa? Karena orang itu kalau beriman maka dia ingin berjumpa dengan hari akhir. Kenapa? Karena ada balasan-balasan. Kita beramal, kita sholat, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita sedekah, kita menikah, kita mendidik anak dan sebagainya. Itu kan usaha kita, amal kita, dan itu memayahkan, capek gitu ya. Kalau kita punya anak banyak, ya salah satu di antaranya ada yang bandel gitu ya. Ya Allah, hati itu serasa teriris di setiap waktu kan gitu. Capek itu. Nah, kita butuh apa? Butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kana 'ala man yarjuwaha wal yaumal akhir. Apa yang dibutuhkan daripada orang yang ingin berjumpa dengan Allah dengan hari akhir? Al-ihtimamu bitazkiyati nafsihi khasatahu. Itu apa? Mementingkan, mensucikan, membersihkan jiwanya. Ya, terkhusus yaitu mementingkan apa? Mensucikan jiwanya. Jadi jiwa ini yang disucikan, bukan badan, bukan casingnya saja, bajunya, kemudian mobilnya, rumahnya, istrinya, bukan. Ya, tetapi apa? Ini jiwa kita ini yang kita sangat penting kita sucikan, bersihkan. Kalau kita ingin mendapatkan puncak kenikmatan dalam surga, yaitu memandang Allah dan juga ingin mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah dengan balasan yang baik. Ya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Maka tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Ya, kalau kita sholat sekarang ikhlas, puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kan gitu. Maka kalau kita ikhlas, maka balasannya apa? Surga. Haji juga gitu, haji mabrur, tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Nikah, ya, dengan niatan agar kita itu terjaga daripada perkara-perkara yang keji dan sebagainya, dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah, maka balasannya juga surga. Ya, al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Wa qad 'allaqa Allahu azza wa jalla falahal 'abdi bitazkiyati nafsihi. Maka Allah mengikat, 'allaqa itu menggantungkan, tapi saya maknai di sini mengikat. Dan sungguh Allah itu telah mengikat, menggantungkan falahal 'abdi, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan seorang hamba itu dengan apa? Bitazkiyati nafsih, dengan kesucian jiwanya. Jadi orang itu beruntung atau tidak tergantung jiwa kita itu bagaimana. Kalau jiwa kita sholat pengennya riya, ya, naudzubillah min dzalik, berarti hati kita itu jiwa kita itu enggak bersih.
Berarti kita nggak mendapatkan apa? Kebahagiaan, tapi kerugian. Wadzalika ba'da 11 qasaman. Dan ini Allah sebutkan qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Afwan, ya. Itu setelah Allah bersumpah 11 kali. Ini nggak main-main ya. Jadi Allah menjelaskan tentang kebahagiaan seorang jiwa itu setelah Allah bersumpah 11 kali dalam surah As-Sams, ya. Mutawalian berantai atau beriring-iringan, ya, berturut-turut. Wala yujadu fil Qur'ani, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an bi akmalihi, yaitu dengan kesempurnaan seperti ini, yaitu aksam mutawaliyah, yaitu sumpah-sumpah yang berturut-turut ala hadan nasak, yaitu di atas hubungan satu persatu ini. Faqala azza wa jalla, kemudian Allah Rabbul Alamin berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari, waduhaha, dan demi apa duha, sinarnya ketika waktu pagi. Ya, ini sudah berapa sumpah? 2 sumpah. Wasamsi, wawu ini bukan artinya dan, tapi apa? Demi. Ya, wasamsi, karena wawu itu banyak. Ya, ada wawu sumpah, ada wawu atof, ada wawu ma'iyah, dan lain sebagainya. Ya, wasyamsi waduhaha, demi matahari. Ya, demi sinar di waktu pagi. Ya, demi sinarnya matahari di waktu pagi. Kalau ini Allah yang bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya. Ya, sebagai bentuk bahwasanya makhluk-makhluk ini punya keagungan di sisi Allah. Tapi kalau kita sumpah ya pakai matahari, boleh nggak? Wasamsi, ya aku akan gini gitu, nggak boleh. Ya, menjadi syirik nantinya. Tapi ini Allah, ya. Wasyamsi waduhaha, 2 sudah ya. Wal qamari idza talaha, demi rembulan ketika apa? Mengiringinya, mengikuti siapa? Matahari ini. Ya, matahari dulu kan, kemudian nanti malamnya baru rembulan itu mengiringinya. Sudah berapa? 3. Ini kalau Allah bersumpah, maka berarti apa nanti yang setelahnya, setelah sumpah itu adalah perkara yang besar, perkara yang agung gitu ya. Harus perlu diperhatikan oleh para makhluknya. Ya, ini bukan hanya sekali, tapi Allah bersumpah sampai berapa tadi? 11 kali berturut-turut. Ya, sudah 3 ya. 3 ya. Kemudian wan nahari, demi siang, idza jallaha, ketika menampakkan matahari ini. Ya, matahari itu nampak di waktu siang. Ya, demi siang ketika menampakkan matahari ini. Walaili 5, walaili idza yaghshaha, demi malam ketika menutupi apa? Matahari. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit. Dan demi, di sini wama banaha, demi semua, ini banyak mana ya, yang insya Allah mendekati benar itu wama banaha, itu artinya demi semua yang Allah telah bangun. Ya, Allah telah bangun. Ya, Allah telah membangun apa ya, antariksa atau apa gitu ya. Sudah habis waktunya? Kurang 10 menit. Nggih, tenapa. Wal ardi wama was-sama'i wama banaha. Ada yang memanai demi semua yang mengendalikan langit. Wal ardi wama tahaha, ya, demi bumi dan semua yang telah dihamparkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bumi ini dijadikan oleh Allah terhampar gitu ya, sehingga kita mudah berjalan, membawa mobil dan sebagainya. Andai kan bumi ini ya, sini itu bumi datar gitu ya. Kemudian di depan kita itu ada bukit, kemudian ada laut, kemudian ada gunung. Bisa kita jalan? Nggak bisa. Tapi Allah Rabbul Alamin, Masya Allah, ya, dengan apa namanya hikmah yang agung dari Allah Rabbul Alamin, bumi itu dijadikan datar agar kita mudah apa? Berjalan di atasnya. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah 9. Sekarang 10. Wa nafsin, demi jiwa. Ya, kemudian yang ke-11 wa masawaha, dan demi semua yang menyempurnakan. Ya, Allah telah menyempurnakan jiwa tersebut.
Berarti ada 11. Ya. Yang pertama wasyamsi, kedua waduhaha, kemudian wal qamari ketiga, kemudian wan nahari keempat, wal laili kelima, kemudian was samai keenam, wa ma banaha ketujuh, kedelapan wal ardi, kesembilan wa ma tahaha, kemudian kesepuluh wan nafsi, kemudian yang ke-11 wa ma sawwaha. Maka perhatikan ini ya. Allah tidak main-main, sumpah sampai 11 kali. Ya, berarti setelah ini ada perkara yang teramat penting untuk kita perhatikan, untuk kita fahami dan untuk kita amalkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhami, menunjukkan kepada jiwa tersebut fujuraha. Fujur itu adalah jalan keburukannya. Jadi Allah menunjukkan jalan keburukan jiwa itu ini. Apa? Riya, syirik, bid'ah, kemudian apa lagi? Sombong, kemudian ini dan itu. Ya. Wa taqwaha. Dan juga Allah Rabbul Alamin mengilhami kepada jiwa tentang ketakwaan. Ketakwaan jiwa. Maksudnya apa? Jalan kebaikannya. Takwa niku napa sih? Takwa napa, Pak? Ngantuk ya, Pak? Ngantuk mboten napa-napa, tapi balasannya gede, gitu. Timbangane ngantuk nomah, daleh popo. Dan mriki jenengan niku angsal masyaallah minimal 4 perkara. Dalam riwayat Muslim dikatakan dapat apa? Masama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yadluna kitabah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Nomor 1 sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaika. Kemudian apa? Yang terakhir itu wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebutkan kita di hadapan para malaikat di langit sana. Kita jadi terkenal di langit, walaupun nggak terkenal di dunia, nggak apa-apa. Tapi yang penting itu terkenal di langit. Kalau terkenal di langit, masya Allah, ketika kita berdoa maka para malaikat mengamini. Ya, padahal doanya malaikat itu makbul, ya mustajab, ya dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau kita pengen terkenal, datangi masjid-masjid taklim, ya seperti ini. Ya, maka itu. Yang untuk di sini nggak apa-apa. Yang penting nggak tidur, nggih. Menawi tidur, nggih, bawa saja guling sama kasur sama bantal. Enak, nggih. Ya, napa takwa? Nggih, 100 ya. Kata bapaknya siapa namanya? Syekh Abdul Razak, siapa namanya? Abdul Muhsin ya. Al-Badr hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dalam kitabnya Sarah Arba'in Nawawiyah, dia punya Sarah gitu ya. Maka artinya ya, kurang lebihnya beliau menyatakan at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina iqabillah wiqayatan taqihi minhu wa dzalika bimtisali awamiri wa zinabi nawahi. Ya, apa itu takwa? Takwa itu an taj'ala bainaka wa baina iqabillah. Kau jadikan antara dirimu dengan siksa Allah Subhanahu wa taala wiqayah. Itu ada penghalang, ada tameng, ada dinding. Ya, yang menjauhkan, yang menghalangi dirimu dengan Allah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu ya tidak akan pernah terwujud kecuali dengan apa? Bimtisali awamiri wajtinabi nawahi. Tadi yang dikatakan Bapak tadi, itu apa? Yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah Rabbul Alamin dan meninggalkan larangannya. Ya, takwa itu ya. Jadi Allah telah mengilhami jiwa. Kita punya jiwa, jenengan juga punya jiwa. Ya. Maka Allah telah memberikan petunjuk, memberikan jalan, 2 jalan ini. Jalan menuju kesesatan dan jalan menuju takwa. Kita mau milih mana? Ya. Maka setiap yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Kalau kita milih sekarang seneng-seneng di dunia ini, pacaran, zina, mabuk, nggak poso, nggak sholat. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya nanti di yaumil qiyamah. Dengan siksa Allah Rabbul Alamin. Kita mencari yang nggak enak-enak. Karena surga itu dihiasi dengan apa? Perkara-perkara yang nggak menyenangkan, ya perkara-perkara yang nggak menyenangkan. Kita harus nikah, nggak boleh apa gonta-ganti pasangan, kan itu? Nggak enak kan? Mau gonta-ganti pasangan itu enak, ya kan? Ada yang ramping, ada yang gemuk, ada yang cantik, ada yang hitam, ada yang putih, kan rasanya beda-beda kata orang. Oh ta'ala. Ya, maka itu semuanya ada resikonya. Kalau kita sekarang itu istilahnya adalah tirakat gitu ya, tirakat. Ya mau melanggar ini nggak mau apa namanya menentang larangan Allah nggak mau gitu, menjalankan nggak mau, maka semuanya itu nanti ada konsekuensinya, yaitu akibatnya, yaitu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah itu Allah Rabbul Alamin berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Nanti insyaallah ya tentang gimana sih membersihkan jiwa ya nanti akan dijelaskan ya setelah ini ya dari bab-bab ini sangat banyak sekali ya bab-babnya Masya Allah ya. Wa tazkiyatu ma'naha at-tatahhur. Setelah itu dikatakan ya tentang dalil daripada pentingnya tazkiyatun nufus ya oleh mu'alif dengan mendatangkan firman Allah ini. Kemudian setelah itu menjelaskan wa tazkiyatu ma'naha, yaitu tazkiyah itu maknanya at-tatahhur, yaitu membersihkan. Apa yang dibersihkan? Jiwa kita. Wa minha summiyat shadaqatal mali biz zakati. Oleh karena itu ya dari tazkiyah ini shadaqatul mal yaitu dikatakan dengan apa? Dinamai dengan apa? Zakat. Jadi shadaqatul mal yaitu sedekah harta itu dinamai dengan zakat. Ada zakat apa namanya? Zakatul mal namanya. Li'anna biha. Kenapa dinamai ya shadaqatul mal dengan zakat? Karena dengan itu yutahhirul mala, yaitu membersihkan hartanya bi ikhraji haqqillahi fih, dengan mengeluarkan haknya Allah Rabbul Alamin. Jadi pada harta kita itu ada 2,5% ya, dan itu adalah haknya Allah Rabbul Alamin, bukan hak kita. Dan nanti kalau kita haknya Allah kita makan, ya tidak kita keluarkan, ya sudah, nanti kita akan disiksa oleh Allah Rabbul Alamin di yaumil qiyamah. Ya akan disiksa. Ya, jangan main-main ya. Misalnya kita punya 100 juta misalkan, sudah sampai pada haul ya 1 tahun hitungan daripada apa namanya? Hijriyah gitu ya. Bukan miladiyah, bukan. Ya. Kemudian juga sudah sampai nisab. Dan nisabnya itu sekitar berapa ya? Kalau emas itu 1 juta anggap saja. Ya kisaran 85 juta lah. Ya, berarti 100 juta sudah masuk. Maka pada 100 juta ini ada haknya Allah berapa? 2,5 juta. Ini bukan harta kita loh ya. Ini haknya Allah. Ini hartanya Allah. Kalau kita makan, mau berperang dengan Allah gitu ya. Ya, jadi 2,5% tadi itu milik Allah. Ya haknya Allah, bukan hak kita, bukan hak anak kita, bukan haknya istri kita, bukan. Ya, kemudian kita berikan kepada 8 asnaf ya yang boleh menerima zakat ini. Walamma ta'addara al-intifa'u, maka ketika tidak memungkinkan kita mengambil manfaat bi kutubir raqaiq, dengan kitab-kitab yang al-mukhtalafah ya, yang kitab-kitab yang banyak ragamnya ya, karya-karya di dalam tazkiyatun nufus itu bukan hanya ada pada zaman kita, dari zaman dulu ya Ibnul Qayyim dan sebelumnya itu sudah ada ya tentang apa? Tazkiyatun nufus allati sannafaha al-qudama'u, yang telah ditulis, yang telah dikarang oleh mereka orang-orang pendahulu kita salaful ummah li'iddati umurin minha ya. Ada beberapa hal sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Maksudnya kita tidak bisa bacanya. Yang jenengan ngertos gak? Kita itu di Indonesia itu adalah mengikuti mayoritas madhabnya siapa? Syafi'i. Jenengan ngerti gak? Kitab fikihnya Imam Syafi'i namanya itu Al-Um. Tebelnya Masya Allah berjilid-jilid. Kita sudah pernah baca Pak. Sudah pernah lihat. Ya, kita ini namanya ini nggak memungkinkan, itu dikatakan di sini. Begitu pula tazkiyatun nufus itu nggak memungkinkan kalau kita membaca kitab-kitab yang dohmah, yang tebel-tebel, yang berjilid-jilid, nggak bisa kapan. Leung kita aja kitab ini dengan terjemahannya kok koyok kandel asli ini, kan nggak mungkin dong. Mestinya kitab terjemahan itu double gitu ya. Coba bayangkan, tadi saya baca, ini mukadimah aja belum selesai. Jadi dengan baca 5 menit selesai, iya nggak? Coba baca sendiri, 5 menit saya yakin selesai mukadimahnya. Gitu. Maka keberkahan itu pada lughatul Arabiyyah. Ya, Masya Allah. Nah, jadi anna aglabaha mujalladat dohmah. Dikatakan di sini, kenapa kita nggak memungkin langsung baca kitab-kitab karya-karya ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Rajab, kemudian juga Ibnul Qayyim, kitab aslinya. Kenapa? Itu karena dohmah, karena tebel-tebel berjilid-jilid. Ya. Yasubu ala kulli muslimin al-husulu alaiha. Teramat sulit bagi seorang muslim untuk sampai ke sana, untuk bisa memahaminya. Jangankan memahami, untuk beli saja kira-kira nggak mungkin. Ya toh? Mungkin.
Membelinya mahal loh Pak, kitab-kitab Arab itu. Ya Allah. Dengan ada kitab namanya Syiarul Alam Nubala karya Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala. Harganya itu sekarang sudah tembus sekitar 7 juta. Satu judul kitab. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala. Ya namanya Syiarul Alam An-Nubala. Harganya 7 juta. Ya. Dulu ketika anak umroh tahun 2016, saya lihat di Saudi, itu masih kisaran 2,5 juta kalau dikuruskan. Sekarang sudah 7 juta Pak. Saya kemarin lihat itu beberapa sebelum corona itu saya lihat sudah 5,9. 5 juta 9 sekian. Gitu. Kalau sekarang sudah 7 juta. Itu satu kitab. Ya Masya Allah, dohmah gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu, sulit ya bagi kita untuk sampai ke sana. Wa kadzalika kasratul ahbari dha'ifah. Begitu pula di dalam kitab-kitab tersebut aslinya itu banyak hadis-hadis yang dhaif. Ya kita nggak tahu loh, ini dhaif atau enggak kan nggak tahu Pak. Ya, Masya Allah. Kemudian di sini juga dikatakan oleh pengarang kitab ini, wal maudu'ah, bukan hanya dhaif tapi apa? Hadis palsu. Ini bahaya lagi kan gitu. Amadna, kemudian kami memulai bihamdillahi ta'ala dengan memuji Allah Rabbul Alamin ila jam'i asahil ahbab fi mawdu'atir raqa'iq al-mukhtalafah. Ya, kemudian kami kumpulkan hadis-hadis yang sahih loh. Enak kita kan sudah terima terima beres. Alhamdulillah. Ya. Naqlan an ulama'il ummah. Kita menukil ya dari apa? Dari ulama-ulama ummah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah alladzina bara'u fi hadzal ilmi. Ya yang mereka itu piawai, mahir dalam bidang ilmu ini. Tinggal sedikit toh Mas, sabar. Tinggal sedikit toh. 2 baris. Ya, mosok gak dibarno. Terus kan apa barnya? Kok ya ra enak ngono ya. Kal Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim. Sepertinya apa? Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu terkenal Pak. Masya Allah jenengan. Ada seorang lulusan dari UIN, Universitas Islam Madinah, itu menyatakan, beliau sekarang di Bekasi, ya, beliau menyatakan demikian, Masya Allah, setiap orang itu yang mempelajari kitabnya Ibnul Qayyim kayak berkah gitu katanya, kayak ilmunya berkah gitu. Ya mungkin karena keikhlasan daripada Ibnul Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Wa Ibnu Rajab al-Hambali, begitu pula Ibnu Rajab al-Hambali, wal Imam Abi Hamid al-Ghazali. Jadi mu'alif ini menukil, ya, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih terkait dengan tazkiyatun nufus, di antaranya dari 3 ulama besar ini. Siapa tadi? Ibnu Rajab, Ibnul Qayyim, dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Rajinallaha, kita berharap kepada Allah, ayyanfa bihadal kitabi nakilah, semoga Allah memberikan manfaat kepada orang yang menukil kitab ini. Maksudnya menukil gimana? Ya mungkin menyalinnya, mungkin menerbitkannya. Ini ternyata saya pikir ini terbitan Saudi. Ternyata enggak. Ini terbitan Indonesia. Ya bahkan enggak ada siapa yang menerbitkan, enggak ada. Tapi insya Allah kitab ini sudah masyhur gitu ya. Ini berarti yang apa? Yang mencintanya gitu mungkin ya. Wa nasyirah, dan juga orang yang menyebarkannya. Wa qari'ah, dan orang yang membacanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan juga anak-anak laki-laki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan jiwa yang suci. Walillahil hamdu wal minnatu, ya, hanya milik Allah Rabbul Alamin pujian dan syukur karunia. Wa huwa maulana, dan dia Allah itu melindungi kita. Wa ilaihil masir, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah, ya, muqaddimah. Semoga yang singkat ini dan semoga daurah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa mboten, Mbak? Sehari ini tok wis kapok. Semangat Pak ya. Ya, jangan semangat di awal-awal tok, tapi besok juga semangat sampai 10. Kalau bisa daurahnya jangan 10 hari tok, 30 hari. Mantap. Ya, sampai di sini kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Rabbul Alamin berkahi daripada apa yang kita kaji, muqaddimah daripada tazkiyatun nufus, dan semoga kita diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin sampai ya akhirnya daurah ini dan juga akhir daripada Ramadan ini, dan apa yang kita fahami yang sedikit ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.